Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Asmawati, SEMIPMM. Sekarang saya adalah dosen tetap di kampus Tia Bina Banua Banjarmasin dengan home base Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah salesmanship, yang mana mata kuliah salesmanship ini adalah mata kuliah wajib prodi terdiri dari 3 SKS yang berada pada semester 4. Mata kuliah salesmanship adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana strategi yang tepat dalam usaha menarik calon pembeli dan membujuk agar membeli produk yang ditawarkan. Salesmanship sebagai bentuk kegiatan promosi yang digunakan oleh perusahaan guna menginformasikan secara langsung kepada konsumen tentang segala sesuatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menarik konsumen. Mengajar adalah salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang harus dan sudah saya lakukan saat saya menjadi seorang dosen. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan sistem pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Metode DIA adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian hasil belajar. Pada aspek delivery, kegiatan ini berkaitan tentang bagaimana saya mengajarkan materi saya sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa saya. Materi salesmanship ini disampaikan mengacu pada 4 capaian lulusan. Dari 4 CPL diturunkan menjadi 7 CPMK dan 14 sub CPMK dan disampaikan sebanyak 14 kali pertemuan. Pada aspek interaction, saya menggunakan metode tanya jawab agar interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung dengan baik sehingga capaian pembelajaran dapat tercapai. Pada aspek assessment, yang mana dosen menilai hasil belajar mahasiswa dengan objektif, indikator penilaian yang saya gunakan yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut saya akan menampilkan metode pembelajaran secara luring di kelas pada pertemuan kelima dengan tema pelayanan prima untuk seorang sales. Pada pertemuan kelima hari ini, kita akan membahas tentang materi pelayanan prima untuk sales. Diharapkan mahasiswa mampu memahami definisi, konsep, serta pentingnya bagi seorang sales untuk melakukan pelayanan prima kepada pelanggan ataupun customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul kembali di mata kuliah saya, mata kuliah salesmanship untuk semester 4. Ya, dalam mata kuliah salesmanship hari ini, Ibu akan mereview sedikit tentang materi minggu yang lalu. Materi minggu yang lalu adalah kepribadian, penampilan diri, dan memahami komunikasi penjualan. Nah, karena ini berbicara tentang kepribadian dan penampilan diri bagi seorang sales sangat penting memiliki kepribadian dan penampilan diri. Nah, Ibu ingin bertanya, apa sih kepribadian untuk penjual itu apa? Oke, Marsha. Jadi, kepribadian penjual itu kombinasi sikap dan perilaku yang aktif dengan pelanggan. Jadi ciri-cirinya tuh ada kayak empati, percaya diri, dan juga jujur. Oke, jadi ada empati, ada percaya diri, dan jujur. Jadi itu adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap pribadi-pribadi yang menjadi seorang sales ya. Empati, jujur gitu ya. Nah, itu adalah yang sikap dasar yang harus dimiliki. Berikutnya, apa pentingnya penampilan bagi seorang sales? Boleh angkat tangan? Oke, Ripka. Pentingnya untuk sales itu yang pertama itu ada kesan pertama, yaitu kesan yang berpenampilan profesional. Itu akan menunjang kepercayaan diri dan juga memberikan kesan yang positif. Terus meningkatkan juga kredibilitas penjualan. Oke, baik. Nah, jadi kepribadian seorang penjual
dan penampilannya itu sangat sangat bergantung ya. Artinya satu sama lain sangat berkaitan. Kenapa? Seorang sales harus memiliki pribadi yang empati, rajin, jujur. Tidak hanya sebatas itu, mereka juga harus ditunjang dengan penampilan yang profesional agar kesan pertama saat menjual atau saat menjadi seorang sales itu menumbuhkan kesan profesional sehingga membuat para pembeli atau customer percaya dengan produk yang kita jual. Masuk ke minggu ini, materi kita adalah sudah memiliki pribadi yang unggul, penampilan yang bagus. Tentu dalam sebuah layanan bukan hanya bagaimana mempertahankan sebuah kualitas produknya, tapi juga mempertahankan bagaimana kualitas layanannya. Maka itu di minggu hari ini kita akan mempelajari tentang pelayanan prima untuk seorang sales. Nah, apa sih definisi pelayanan prima? Pelayanan prima adalah memberikan pengalaman terbaik dan tidak terlupakan kepada pelanggan. Tidak hanya saat menjual tetapi juga setelahnya. Nah, jadi kuncinya di sini adalah pelayanan prima itu bukan hanya menyelesaikan ya ada orang membeli terus kita jual selesai. Bukan, tapi bagaimana saat prosesnya kita memberikan kesan yang tentu inginnya kesannya apa? Positif. Nah, kalau sudah memberikan kesan yang positif saat melakukan transaksinya, bukan hanya itu, tapi juga kesan yang positif saat setelah produk dibeli oleh customer. Pernah kadang ada juga klinik-klinik kecantikan yang mana klinik kecantikan itu setelah kita mungkin perawatan ada SMS masuk. Ya, atau sekarang melalui WA. Yang isinya apa? Yang isinya mengingatkan atau meminta review terhadap kualitas pelayanannya. Itu semata-mata adalah wujud daripada pelayanan prima. Ya. Nah, apa pelayanan prima ini? Melibatkan sikap ramah, perhatian, detail, responsif, dan kemampuan memenuhi atau bahkan melampaui harapannya. Harus apa prinsip-prinsipnya? Yang pertama adalah prinsip service excellence. Seorang sales harus satu, punya prosedur yang sederhana. Mau nggak sekarang beli, disuruh isi form manual, pertanyaannya 50 butir, harus di tempat, yaitu mengisinya panjang lebar, bahkan mau beli produknya hanya sebatas sabun mandi. Kira-kira beli nggak? Repot banget prosedurnya. Artinya harus sederhana prosedurnya. Terus sekarang harus jelas. Kalau memang harganya 500.000 ya 500.000. Jangan tiba-tiba di iklan 500.000 pas datang 1.500.000. Oh, itu waktu kemarin lagi promo. Itu kemarin kan. Artinya ada penipuan ya. Kepastian waktu dan pelaksanaan. Kalau memang prosesnya ditunggu selama 30 menit, jangan selama 1,5 jam. Jengkel nggak kita? Apalagi kalau kita sudah diburu waktu. Oh, di sini 30 menit aja cuci mobil. Ternyata setelah masuk 30 menit dijanjikan paling 40 menit, selesainya 1,5 jam. Alasannya kenapa? Alasannya karyawannya tidak ada. Akurasi, harus akurat. Apa yang memang kita janjikan. Tadi kualitasnya kalau memang iPhone 16 Pro Max itu adalah kameranya sangat bagus, kualitasnya dan lain sebagainya, ya memang akurat apa yang kita sampaikan. Jangan mengada-ngada. Kira-kira kalau ketemu sales yang mengada-ngada masih mau nggak beli produknya? Nggak. Nanti kalau Bapak beli ini, Bapak akan dapat garansi resmi dari toko 1 tahun, Pak. Ya, nanti kalau ada kerusakan sebelum 1 tahun, Bapak hubungin saya. Ini nomor telepon saya. Bapak bisa hubungi saya, siapa tahu Bapak pengen bertanya lebih lanjut. Berarti saya sudah melakukan after sales service, saya memberikan nomor telepon. Supaya mudah dihubungi oleh customer. Berikutnya adalah penawaran layanan purna jual. Pak, kemarin Bapak kan sudah beli ya iPhone Pro Max. Nah sekarang ada lagi Pak, keluar baru iPhone 17 mungkin buat anaknya yang sekarang lagi kuliah. Oh nggak ada uang, oh nggak apa-apa Pak, semoga saya doain ya Pak, bulan depan rezekinya nambah bisa beli 1 iPhone lagi buat anak. Purna jual, ditawarin lagi terus sampai banyak gitu ya yang dibeli. Terus menjalin hubungan jangka panjang, seperti apa?
Contohnya, kalau memang dia adalah customer prioritas, maka minimal bikinkan flyer buat ucapan ulang tahun. Seneng nggak dibikinkan flyer? Artinya si penjual mengingat, ya. Artinya kita sebagai pembeli diingat oleh sebuah perusahaan. Itu adalah maintenance jangka panjang. Ya, nah itu dia. Tadi setelah sudah kita maintain after sales-nya, maka tentu seorang sales juga harus dievaluasi dan selalu melakukan perbaikan. Ya, nah sampai di sini penjelasan tentang pelayanan prima. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Iya, Hafiz. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Jadi begini Bu, misalkan saya lihat konten di Instagram lah, itu tuh biasanya orang-orang sukses itu, mereka itu adalah sales yang baik, dan dasarnya itu seorang sales. Jadi apakah sales itu benar-benar seperti itu dalam perusahaan atau mengembangkan bisnis sendiri? Oke. Tombak utama dalam sebuah perusahaan adalah sales. Ya. Kalau sales tidak bekerja dengan optimal, maka produk pun tidak terdistribusi dengan baik oleh pelanggan. Kira-kira capai nggak target? Kalau punya sales yang tidak aktif, terjual nggak sesuai target? Enggak. Kalau tidak terjual sesuai target, kira-kira perusahaan akan rugi nggak? Apa dampak dari kerugian sebuah perusahaan? Bangkrut. Perusahaan yang bangkrut akan berdampak apa bagi karyawannya? PHK massal. Banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang menggurita dulu, sekarang tidak mampu bersaing lalu PHK massal. Contohnya apa? Yang perusahaan Bahari dulu maju, Sritex. Artinya apa? Bukan hanya salesnya yang mungkin tidak bisa menjual dengan baik, juga manajemennya juga kurang adaptif. Orang sudah jualnya melalui online dan dia masih offline. Seperti itu ya, Hafiz ya. Jadi sangat penting. Begitu juga kita pribadi. Kalau ingin dipandang positif oleh orang lain, maka mulailah menjual image positif kita melalui apa? Sosial media. Komunikasi dengan teman. Kenapa? Komunikasi yang buruk akan mencerminkan kualitas pendidikan kita. Ya, orang yang cerdas secara IQ masih kalah dengan orang yang cerdas secara emosional. Contohnya apa? Tidak berkata kasar di depan orang, tidak curhat pribadi di sosial media. Nah, kesimpulan mata kuliah pelayanan prima untuk sales ini adalah pelayanan prima bukan sekedar bagaimana mencapai target, melainkan membangun hubungan jangka panjang. Dengan apa? Menciptakan pengalaman yang terbaik dan berkesan dari awal hingga akhir, sehingga mereka kembali dan merekomendasikan. Seperti itu ya. Keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari angka penjualan, tetapi juga dari kepuasan dan kepercayaan pelanggan.